Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang petugas PKH saat menggelar rapat tertutup di sebuah restoran di Gorontalo. Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Itu sering mana? Tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kami. Kita kasih orang. Saya tidak pernah nyolek. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku tersinggung dengan sikap Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang akrab disapa Risma yang marah-marah kepada warganya. Alasannya karena selain sebagai seorang ibu, Risma juga seorang pejabat publik yang mengemban amanah sebagai Menteri Sosial. Menanggapi pernyataan Rusli Habibie ini, kader PDI Perjuangan di Gorontalo marah dan ikut tersinggung. Menurut mereka, pernyataan Gubernur Gorontalo itu terlalu berlebihan. Terus terang saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan sikap seorang menteri yang kurang patut dipertontonkan kepada rakyat saya. Saya bukan membela rakyat saya, masyarakat saya tidak. Tapi ini sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial. Datang ke negara menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH, pegawai rendahan. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan. Bukan berdiri langsung menuju suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan, itu adalah seorang menteri punya sikap begitu. Saya justru terus terang melihat videonya sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Orang Gorontalo seperti yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa dia membela orang Gorontalo yang dimarah-marahi Risma kemarin. Sampaikan bahwa orang Gorontalo ini standarnya adalah ketika dimarah itu berarti itu adalah rasa kasih sayang kepada orang yang dimarahin begitu. Ya kan Pak Gubernur kemudian mempolitisir persoalan ini, seakan-akan menutupi data yang sudah ada, data yang keliru, data yang tidak beres yang ada di Provinsi Gorontalo terkait bantuan sosial, baik di PKH dan sebagainya. Ini seakan-akan kedatangan Ibu Risma ini hanya justru membuat kericuhan yang ada di Gorontalo. Bukan itu substansinya. Substansinya adalah berarti ada data-data yang salah dan itu sudah dari dulu ada. Laporan dari pendamping Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa data penerima Kartu Keluarga Harapan itu dicorek oleh menteri atau kementerian. Faktanya data kementerian ada. Jadi pembahasannya jangan secara parsial atau miopik, harus dilihat marah sebagai gaya komunikasi atau gaya kepemimpinan dari setiap orang yang tentunya ini adalah karakter masing-masing. Kemudian kontennya adalah sesuatu penghilangan data. Orang miskin, orang yang butuh bantuan dihilangkan. Kemudian konteksnya ada di Gorontalo. Tetapi instruksi sebagai seorang birokrat maupun sebagai seorang wali kota dan seorang menteri, itu dia banyak instruksi yang sebenarnya juga tidak pakai marah gitu loh. Ini yang saya maksudkan, bahwa marah hanya sebagai satu shock terapi. Marahnya Bu Risma bukan marah yang ingin membuat sensasi, tapi memang marah yang substansial, marah yang ingin melahirkan gebrakan dengan maksud satu penyegaran dari rutinitas kerja di Depsos yang hal-hal yang sepele bisa dilakukan, soal validasi data misalnya, itu saja nggak bisa dilakukan. Dan saya tidak melihat dia ingin dapatkan sensasi atau sesuatu popularitas ya. Itu gaya kepemimpinan Bu Risma. Kalau itu fiktif, itu nggak ada di data kependudukan. Data ini sudah padan dengan data kependudukan, Mbak. Kalau Bapak ngomong A, saya akan cek di data saya dan saya bisa tunjukkan. Salah Bapak. Masalahnya banyak sekali. Ini yang belum, masih proses distribusi 1.300. Terus yang tidak terdistribusi 500. Capek aku Pak, dikira aku nggak capek apa? Oh, udah jelas aku ngomong hari ini. Kalau Bapak ngomong bisa kemarin mestinya sebelum aku datang diselesaikan. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Marah aku jadinya Pak.
Aku sudah berusaha nggak marah, Bapak bikin marah. Intinya Bu Risma ini pekerja keras. Nah, Baik. tapi mungkin, ya tadi, mungkin lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain nikahnya, pasti ada pro kontra. Tapi yakin tujuan kita semua adalah memperbaiki data kemiskinan, sehingga tepat sasaran, tepat guna, dan benar-benar ada perbaikan di masa-masa yang datang. Harapan saya, kejadian Gorontalo itu terakhirlah ya. Jadi Bu Risma nggak usah marah-marah lagi. Tapi semua unsur yang terkait stakeholder di Kementerian Sosial dari atas sampai ke bawah, ayo kita sama-sama dari pusat sampai ke tingkat desa, RT RW merapikan data. Itu udah sepakat. Termasuk kita kalau kunjungan ke daerah juga disampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian Gorontalo itu, Bu Risma nggak marah-marah lagi, dengan catatan semua kepala daerah merapikan data. Masa sih logika aja, kita pakai logika aja nih ya. Apakah manusia semuanya itu marah-marah terus panjang waktu? Kan enggak. Bu Risma itu bisa lucu, bisa ini segala macam bisa. Cuman akhirnya ini jadi brandingnya beliau. Jadi ini kontennya apa? Itu yang perlu kita lihat secara mendalam. Dan saya yakin bahwa teman-teman apakah di kementerian, di DPR segala macam juga bisa melihat ini. Intinya adalah bahwa Bu Risma kalau berubah justru bukan Bu Risma lagi. Ini adalah brandingnya dia dan dipakai untuk ke daerah-daerah lain untuk mempercepat kinerja. Jadi kalau saya lihat bahwa Bu Risma sudah sangat mengerti kapan dia harus marah-marah. Dan itu tinggal ngeluarin sifat asli Surabayanya aja gitu. Jadi nggak pura-pura, marahnya memang beneran. Untuk memang dia pikir bahwa perlu kayak gini. Risma terkejut dan kecewa dengan apa yang telah disiapkan oleh Wiyataguna. Menurutnya persiapan memasak terkesan ala kadarnya. Kemarahan Risma ini terjadi saat melihat langsung kesiapan kompor dan penggorengan di dapur umum. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana aku mau ngasih makan mereka? Kalau masak gitu aja kayak gitu modelnya. Masak telur aja kayak gitu modelnya. Tolong mulai sekarang belajar. Teman-teman itu kerja di Kementerian Sosial. Bukan di Dijen Rehabilitasi Sosial. Paham? Arahan Bu Risma itu saya kira hal yang wajar. Itu seperti dulu kita warga Surabaya terutama pada awalnya akan sulit menerima. Pada tujuannya Bu Risma itu kan baik untuk mensinkronisasikan dari pusat sampai ke daerah itu agar data sesuai. Risma ya seperti itu orangnya, tapi tujuannya kan buat kebaikan bersama, biar dapat bantuan semua. Sebagai warga Surabaya melihat aksi Bu Risma yang seperti itu, menurut saya itu sudah biasa karena Bu Risma itu emang seorang pemimpin yang sangat tegas dan merupakan salah satu contoh pemimpin teladan di negara ini. Ini di Kementerian Sosial kan baru pertama seperti Bu Risma. Jadi mungkin Pak Jokowi butuh orang seperti Bu Risma untuk menanggulangi semua persoalan yang sudah sangat krusial, terutama masalah data. Nah, maka kalau saran saya, tetaplah menjadi Bu Risma. Ketika memang benar, pujilah orang. Ketika salah, ya katakan salah bawahannya itu. Sehingga ada perbaikan, ada kesungguhan untuk bekerja. Jadi kalau saya sih suka-suka aja gaya Bu Risma begini. Jangan sampai nanti kata Mas Kiri tiba-tiba berubah. Nah, mudah-mudahan kesuksesan Bu Risma di Surabaya itu bisa ditularkan di Kementerian Sosial. Yang tadi melayani puluhan juta orang miskin. Saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya, menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Udah biar aja orang nilai, terserah mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya.